Assalamualaikum anak-anak kelas 5 A, B, C, D, dan E. Ketemu lagi belajar bareng dengan Bunia. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 2 dan 3. Materinya tentang otot dan kelainan pada organ-organ gerak. Yang pertama kita belajar tentang otot dulu ya. Yuk. Wah, ada gambar apa ini? Oh, apa itu otot? Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kata kunci pengertian otot yaitu alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ingat, kata kuncinya ya, alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi dari otot yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat atau nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, di sini setelah belajar pengertian dan fungsinya, kita belajar macam-macam otot manusia. Yang pertama, ada otot polos. Yang kedua, ada otot lurik. Yang ketiga, ada otot jantung. Lihat gambarnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu otot polos. Pengertiannya yaitu otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos yaitu gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Ingat, otot polos ada pada organ dalam. Kata kunci, ya. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang kedelapan, terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ingat, kata kuncinya ya, otot polos itu ada pada bagian organ dalam. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Lanjut ke otot berikutnya ya. Yang kedua adalah otot lurik. Lihat, perhatikan gambarnya. Otot lurik itu disebut juga otot rangka. Pengertian dari otot lurik yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kata kunci dari otot lurik disebut juga otot rangka. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan atau Bunia tanya yang termasuk otot rangka disebut apa ya? Jawabannya sudah pasti otot lurik. Pinter. Kita masuk ke ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Kata kunci, otot lurik garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Ya, inti selnya beradanya di tepi. Ya, anak-anak ya, lihat gambarnya. Ya, otot lurik, lihat warnanya. Ya, ini otot lurik ya. Ini berada di tepi inti selnya. Oke, kita masuk ke otot berikutnya, yaitu otot jantung. Namanya juga otot jantung, berarti berada di mana?
Ya, pinter. Berada di jantung. Pengertian dari otot jantung yaitu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ingat, bekerjanya terus-menerus tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Nih, otot lurik dan otot jantung persamaannya memiliki sisi gelap dan terang. Kalau otot jantung dan otot polos memiliki persamaan inti sel yang berada di tengah. Ya sayang ya. Kita masuk ke fungsi dari otot jantung. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Bunia mau tanya nih, jantung berada di mana ya? Siapa yang bisa jawab? Pinter. Jantung ada di rongga dada sebelah kiri. Ingat, jantung ada di rongga dada sebelah kiri. Oke, kita masuk ke ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Ya, lihat nih bentuknya silindris, memiliki percabangan. Nih lihat, percabangan ya sayang ya. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Otomatis ya, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Perhatikan, inti selnya berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sudah mengerti? Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pintar. Yuk kita lihat berikutnya. Kita lihat tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Lihat, pembedanya ada di tempat, bentuk serabut, jumlah nukleus, letak nukleusnya, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, dan tipe kontrol. Nanti kalian pelajari, pahami, dan dihafal ya tentang perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, berikutnya. Nanti tabel ini akan diberikan kepada kalian. Jadi kalian harus dihafalkan ya. Wah, gambar apa ini? Gambar manusia. Wah, ada gambar apa ini? Gambar manusia. Ada pertanyaan, tahukah kalian? Wah, ada pertanyaan, tahukah kalian? Kalau ada pertanyaan sebaiknya dijawab. Pintar. Untuk video pembelajaran kali ini, setiap ada kalimat tanya tahukah kalian harus dijawab di kolom komentar. Ini tahukah kalian yang pertama ya, nomor 1 ya. Kita lihat ya. Ada huruf A, B, dan C. Huruf A ini adanya di daerah huruf A ini ada di bagian otot apa anak-anak? Pintar. Bagian A ini adalah di otot polos. Lihat gambarnya. Dia bentuk ototnya polos ya. Warna ototnya polos. Berarti A adalah otot polos. B. B itu letaknya di mana ya? Yang tadi Bunia bilang, rongga dada sebelah kiri, berarti otot apa? Jantung. Pinter. Yang B adalah otot jantung. Yang C, lihat warnanya, bentuknya, sudah pasti otot lurik. Pinter. Jadi nanti di kolom komentar kalian jawab ya. 1. A, otot polos. B, otot jantung. Pinter. C, otot lurik. Oke, pinter semuanya. Yuk, berikutnya kita masuk ke subtema 3. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif dan aktif. Kita sudah belajar organ gerak pasif dan organ gerak aktifnya ya. Sekarang kita belajar macam-macam kelainan pada organ gerak tersebut. Yang pertama kita pelajari yaitu organ gerak pasif, yaitu kelainan pada tulang. Yuk kita lihat kelainan pada tulang. Yang pertama itu ada fraktura atau patah tulang.
kata kuncinya nih, anggap aja prak, berarti patah. Fraktura berarti patah tulang. Jadi kalau kelainan tulang untuk patah tulang namanya apa ya? Fraktura, Bu. Pintar. Ya, fraktura. Nah, fraktura ini terbagi menjadi dua. Ada fraktura tertutup dan ada fraktura terbuka. Fraktura tertutup, kata kuncinya tertutup. Berarti patah tulangnya tidak keluar atau tidak merobek kulit, ya. Kalau fraktura terbuka, kata kuncinya di terbuka. Berarti patah tulangnya merobek atau menembus kulit. Kita lihat gambarnya ya. Ini dia gambarnya. Ini adalah fraktura tertutup, ini adalah fraktura terbuka. Harusnya ini sampai menembus kulit ya sayang ya. Oke. Nah, ada tulisan tahukah kalian? Berarti harus dijawab. Pintar. Pertanyaan yang kedua, tahukah kalian? Pertanyaan kedua, tahukah kalian? Itu tentang kelainan tulang. Ada gambar A, B, C. Kalau gambar A, apa ya anak-anak? Oh, ya pintar. Tulang normal. Yang B, sudah pasti. Fraktura tertutup. Yang C, fraktura terbuka. Hebat. Jadi di kolom komentar 1 bla 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 bla. Nomor 2 A, tulang normal. B, fraktura tertutup. C, fraktura terbuka. Hebat. Yuk ke kelainan tulang berikutnya. Yang kedua, osteoporosis. Kalian tentu sering mendengar ya osteoporosis ya, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ini gambarnya ya sayangnya. Oke, berikutnya ada fisura atau retak tulang. Hampir mirip ya katanya fraktura sama fisura. Fraktura yang tadi patah tulang. Kalau fisura itu adalah retak tulang. Lihat gambarnya. Fisura terjadi biasanya karena kecelakaan ya sayangnya. Ini lihat ya, retak tulang. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya itu ada kelainan tulang yang sudah kalian pelajari dari kelas 1. Kenapa? Sering tertukar. Makanya kalau tidak mau tertukar, sambil dipraktekkan. Sekarang dipraktekkan ya. Yuk, lordosis. Ke depan. Badannya ke depan. Oke, praktek semuanya. Lordosis. Oke, sekarang skoliosis. Badannya berbentuk seperti huruf S. Pintar. Ketiga, kifosis. Badannya dibungkukan. Iya, kifosis dibungkukan. Bunda lihat kalian tidak praktek ya. Yuk praktekkan di tempat kalian masing-masing. Sekarang Bunda bilang lordosis harus gerakannya ya. Kalian praktekkan ya. Lordosis. Ya, pintar. Skoliosis. Ya, benar. Kifosis. Pintar. Kata kuncinya lordosis. Badannya ke depan. Skoliosis S. Berarti kelainan tulangnya berbentuk huruf S. Pintar. Kalau kifosis, badannya dibungkukan. Berarti kelainan kifosis. Nah, ada tulisan tahukah kalian lagi? Berarti kalian harus menjawab pertanyaan. Yang ketiga nih, ada gambarnya. Yang A, siapa yang tahu ya jawabannya? Oh, pinter. Yang A adalah lordosis. Yang B, pinter. Yang C, iya pinter. Kalian jawab ya. Nomor 1, A apa, B apa, C apa. Nomor 2, A apa, B apa, C apa. Nomor 3,
A apa, B apa, C apa dalam satu komentar. Jangan nomor 1 komentar, nomor 2 komentar lagi. Ya sayang ya, tulis nama dan kelas jangan lupa. Oke. Sekarang kita masuk ke kelainan otot. Kelainan tulang sudah ya tadi ya. Kita masuk ke kelainan otot. Yang pertama hipertrofi. Hipertrofi ada kata hiper. Berarti besar ya. Hipertrofi pengertiannya kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus secara berlebihan. Ya, hiper, ingat ada kata hiper berarti besar. Berarti hipertrofi adalah otot yang membesar. Pintar. Yang kedua adalah atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Ingat, tadi hipertrofi otot yang membesar. Kalau atrofi itu otot yang mengecil. Lihat gambarnya ya. Hipertrofi otot yang membesar, atrofi otot yang mengecil. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah stiff atau kaku leher. Ingat, pegang leher, ucapkan stiff. Pegang leher, ucapkan stiff. Kaku leher. Jadi, stiff atau kaku leher ini adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Pegang leher, ucapkan stiff atau kaku leher supaya kalian ingat ya. Lihat gambarnya ya. Kalau ada gambar seperti ini sudah pasti kelainan otot stiff, pinter atau kaku leher. Yang berikutnya nih terakhir ada tetanus. Kalian tentu sering mendengar kata tetanus ya. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Lihat nih, gara-gara kena paku bisa menimbulkan kejang-kejang. Ya sayang ya. Berarti sudah ya, kita sudah belajar 4 kelainan tulang dan 4 kelainan otot. Oke, pelajaran kita selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas yang pertama, pertanyaan dari video pembelajaran. Tugas yang kedua, melalui Google Form. Nanti adanya di Classroom. Tugasnya ya sayang ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul belajar kembali di sekolah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.